warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga selalu semangat. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang tulang. Nah, tulang ini merupakan alat gerak pasif. Artinya, tulang tidak akan bisa bergerak jika tidak ada alat gerak aktif. Alat gerak aktif yang dimaksud adalah otot dan juga dibantu dengan persendian. Otot memungkinkan kita untuk bergerak dan berpindah tempat. Lalu, apa itu otot? Otot adalah jaringan dalam tubuh hewan ataupun manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Cara kerja otot adalah dengan kontraksi dan relaksasi. Otot memendek saat berkontraksi sehingga menyebabkan tulang menjadi terangkat. Sedangkan pada saat berelaksasi, otot menjadi memanjang dan tulang kembali ke tempat awal. Ada 3 macam otot. Yang pertama ada otot polos. Kemudian yang kedua ada otot jantung. Dan yang ketiga ada otot lurik atau yang sering disebut juga dengan otot rangka. Untuk mengetahui ciri-ciri dan juga cara kerja dari ketiga jenis otot ini, maka mari kita simak video berikut ini. Otot polos berfungsi untuk mengalirkan darah. Otot polos memiliki bentuk memanjang dengan ujung lancip. Otot polos terletak pada dinding organ dalam seperti usus, lambung, dan hati. Terdapat satu inti sel pada otot polos yang terletak di tengah. Otot polos bekerja tanpa kesadaran dan memiliki kecepatan kontraksi paling lambat dibanding otot lainnya. Kemampuan kontraksinya lama dan tidak mudah lelah. Otot jantung berfungsi menggerakkan jantung sehingga jantung dapat berdetak. Otot jantung memiliki bentuk silindris dan memiliki cabang. Otot jantung terletak pada dinding jantung. Terdapat satu inti sel pada otot jantung yang terletak di tengah. Otot jantung bekerja tanpa kesadaran dan memiliki kecepatan kontraksi sedang. Kemampuan kontraksi otot jantung juga sedang. Otot lurik berfungsi untuk menggerakkan tulang ketika bergerak seperti berjalan, melompat, dan mengangkat benda. Otot lurik memiliki bentuk silindris dengan garis gelap terang. Otot lurik melekat pada rangka. Terdapat banyak inti sel pada otot lurik yang terletak di tepi. Otot lurik bekerja dengan kesadaran dan memiliki kecepatan kontraksi paling cepat dibanding otot lainnya. Kemampuan kontraksinya sebentar dan mudah lelah. Baiklah, di antara kalian, adakah yang sudah berolahraga hari ini? Pada saat kita berolahraga, ada beberapa gerakan yang biasanya kita lakukan. Misalnya, memutar kepala atau leher, kemudian menggerakkan leher ke kiri dan juga ke kanan. Lalu, juga ada gerakan seperti menekuk lengan, kemudian menekuk kaki. Nah, banyak sekali gerakan-gerakan dalam olahraga. Jika kita perhatikan, struktur tulang itu kaku dan juga keras. Tetapi bagaimana bisa ya kita melakukan aktivitas olahraga seperti memutar leher, kemudian menggerakkan leher ke kanan dan ke kiri, lalu menekuk lengan dan juga menekuk kaki kita. Kita bisa melakukan kegiatan tersebut karena tulang-tulang kita itu dihubungkan oleh sesuatu yang kita kenal sebagai sendi. Sendi adalah tempat pertemuan beberapa buah tulang atau yang kita kenal juga sebagai penghubung antar tulang. Ada beberapa jenis sendi yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama simak video berikut ini.
Apakah kamu sudah berolahraga hari ini? Coba kamu gerakkan badanmu ke kiri dan ke kanan. Lalu gerakan tanganmu memutar membentuk lingkaran. Kemudian luruskan kakimu dan tekuk lututmu. Terasakah ada sambungan pada tulang-tulang itu? Coba tegakkan jari tanganmu dan goyangkan. Seperti ada benda yang membantu tulangmu untuk dapat bergerak ya. Sambungan tulang-tulang itu dinamakan sendi. Sendi inilah yang membuat tulang mudah digerakkan. Gerakan sendi berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Mari kita simak bersama yuk. Sendi yang menggerakkan ke semua arah disebut sendi peluru. Arah geraknya bisa ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah, atau ke depan dan ke belakang. Contohnya sendi antara tulang lengan atas dan tulang bahu. Sendi yang bergerak hanya satu arah disebut sendi engsel. Karena gerakannya seperti engsel pintu, membuka dan menutup. Contohnya tulang paha dan tulang kaki bawah. Sendi yang hanya bergerak ke kiri dan ke kanan disebut sendi pelana. Karena seperti pelana kuda. Contohnya hubungan tulang telapak tangan dan jari tangan. Sendi di mana ujung tulang yang satu menggeser ujung tulang yang lain disebut sendi geser. Contohnya tulang hasta dan pengumpil. Sendi di mana tulang yang satu berputar mengelilingi tulang lainnya yang bertindak sebagai poros disebut sendi putar. Contoh, tulang leher yang pertama, tulang atlas, dan tulang tengkorak. Nah, kalian sudah tahu kan berbagai macam sendi yang ada di tubuh kita. Jadi, dapat disimpulkan, sendi adalah persambungan antar tulang. Sendi gerak berdasarkan arah geraknya dibagi menjadi sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi geser, dan sendi putar. Karena sendilah, tulang kita dapat bergerak dengan bebas. Dan kita harus selalu menjaga sendi kita dengan olahraga teratur, makan makanan yang bergizi, dan mengandung banyak vitamin. Baiklah, itu tadi merupakan materi tentang otot dan juga sendi. Sekarang perhatikan tugas berikut ini. Itu tadi adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Dan untuk pembelajaran pada hari ini Ibu cukupkan. Semoga kalian paham dan mengerti tentang materi kita pada hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.